Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masih bersama kajian syarah matan Abi Syuja' Al-Asfahani Asy-Syafi'i, matan dasar dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dan kali ini kita akan mempelajari pasal tentang al-masah 'alal khuffain, mengusap dua khuf. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syurut. Mengusap khuffain atau mengusap khuf itu boleh dengan 3 syarat. Bi thalathati syurut, dengan 3 syarat. Tapi tidak mutlak, ada syaratnya. Apa itu? Syarat yang pertama adalah an yabtadi'a lubsuhuma ba'da kamalit taharah. Pemakaian dua khuf ini dimulai setelah kita memiliki taharah yang sempurna. Artinya kita boleh mengusap khuf kalau kita memakai khuf saat kita sudah suci secara sempurna, yaitu ketika kita sudah berwudu dengan sempurna, sudah selesai wudu dari awal sampai akhir selesai, atau kita mandi wajib kemudian setelah itu memakai khuf. Jadi khufnya harus dipakai setelah kita bersuci. Adapun kalau kita memakai khuf dalam keadaan tidak suci, maka kita tidak boleh mengusap khuf kita. Saat nanti kita akan wudu, kita harus melepas kedua khuf kita untuk membasuh kaki kita. Demikian juga kalau kita sudah suci, tapi kemudian sebelum sempurna memakai khuf kita sudah batal. Misalnya kita sudah wudu, kemudian ketika kita memakai khuf, ya baru sampai setengahnya kita kentut. Kalau kemudian kita memakai khuf itu, maka kita tidak boleh untuk mengusapnya nanti. Dan syarat ini disimpulkan dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau membantu Nabi Muhammad SAW untuk berwudu. Dan ketika beliau sudah sampai ke bagian kaki, maka Al-Mughirah bin Syu'bah menunduk untuk melepas kedua khuf Rasulullah SAW. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkanlah wahai Mughirah, sesungguhnya aku memakai kedua khuf ini, memasukkan kedua kakiku ke khuf ini dalam keadaan suci. Kaki sudah suci. Maka kalau kita baru mengusap kaki saja, kemudian kita memakai khuf, maka itu belum suci. Kenapa? Karena taharah, kesucian kita dapatkan setelah kita wudu secara lengkap, secara sempurna. Adapun kalau baru mengusap wajah saja, atau baru mengusap tangan saja, atau mengusap wajah dan tangan, atau mengusap kaki saja, maka ini kita belum suci. Jadi syarat yang pertama adalah kita memakai khuf dalam keadaan sudah suci yang sempurna. Kemudian yang kedua, wa an yakuna satiraini li mahalli ghusl al-fardh min al-qadamain. Hendaklah kedua khuf ini menutupi tempat yang wajib dibasuh dari kedua kaki kita. Dan kita mengetahui bahwasanya saat kita membasuh kedua kaki kita, maka kita wajib untuk membasuhnya sampai kedua mata kaki. Maka khuf yang kita pakai hendaknya adalah khuf yang menutupi kedua mata kaki itu. Adapun kalau khufnya tidak menutupi kedua mata kaki, maka ini tidak boleh kita usap. Yang boleh diusap adalah yang menutupi kedua mata kaki. Yang ketiga, wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Syarat yang ketiga, khufnya harus bisa dipakai berjalan. Dia tidak jatuh-jatuh, tidak lepas-lepas. Tapi dia adalah khuf yang kuat yang bisa dipakai untuk berjalan. Ini adalah syarat-syarat yang disebutkan oleh para fuqaha. Adapun kalau khuf ini menutupi kedua mata kaki, tapi kemudian dia ada lubang di depannya atau di sisinya, ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Dan yang lebih kuat wallahu ta'ala alam adalah bahwasanya khuf tersebut tetap boleh untuk diusap. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, khuf para sahabat itu biasanya pada umumnya tidak lepas dari
lubang-lubang, dari sobekan-sobekan. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat untuk mengusap khuf mereka yang sobek atau ada lubangnya. Termasuk yang boleh diusap juga adalah jawrab atau kaos kaki. Jika terbuat dari kain yang cukup tebal, tidak transparan, dan juga bisa dipakai berjalan, tidak jatuh-jatuh. Dan mengusap jawrab, mengusap kaos kaki, ini juga dicontohkan oleh para sahabat dan diriwayatkan dari paling tidak 9 orang sahabat Rasulullah SAW. Maka jawrab hukumnya sama dengan khuffain. Maka kalau kita memakai kaos kaki, kita boleh untuk mengusap keduanya tanpa melepasnya. Jika kaos kaki tersebut cukup tebal, ya, tidak transparan dan bisa dipakai untuk berjalan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.